Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya 3 amalan ini rahasia. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan dan juga merahasiakan balasan dan pahala ibadah puasa. Semua amalan ibadah Bapak Ibu dilipat ganda oleh Allah 10 kali lipat. Baca 1 huruf, Allah berikan 10 kebaikan. Baca salat, melaksanakan salat 5 waktu, Allah berikan pahala 50. Kecuali puasa. Ulama menjelaskan kita tidak tahu berapa Allah melipatkan puasa, pahala puasa bagi umat. Kenapa Allah rahasiakan puasa? Kenapa Allah rahasiakan pahala puasa? Karena iman itu adalah rahasia. Ibadah puasa rahasia. Dan tempat takwa adalah di dalam hati, artinya di tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, termasuk takwa itu juga rahasia. Barang siapa yang jaga 3 rahasia akan dibalas oleh Allah dalam pahala yang juga rahasia. Kata ulama, kalau Allah rahasiakan pahala ibadah sesuatu, yakinilah balasan ibadah itu yang rahasia. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya hanya memberikan perhatian kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah 183. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menarik perhatian saya di ayat ini, pertama dimulai ya ayyuhalladzina amanu, diakhiri la'allakum tattaqun. Bertanahannya adalah perintah puasa. Berarti di sini Bapak Ibu ada 3 rahasia. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Karena posisi iman di mana? Di hati. Berarti rahasia, sembunyi. Yang kedua puasa. Termasuk ibadah puasa adalah ibadah juga rahasia. Karena kita bisa berpuasa sunnah maupun berpuasa wajib, tapi orang yang di samping kita tidak tahu kita lagi berpuasa. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Taqwa posisinya dan tempatnya adalah dalam hati. Artinya, kalau kita menjaga iman, menjaga puasa, dan menjaga taqwa, yang namanya 3 amalan ini rahasia, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan dan juga merahasiakan balasan dan pahala ibadah puasa. Semua amalan ibadah Bapak Ibu dilipat ganda oleh Allah 10 kali lipat. Baca 1 huruf, Allah berikan 10 kebaikan. Baca salat, melaksanakan salat 5 waktu, Allah berikan pahala 50. Kecuali puasa. Ulama menjelaskan kita tidak tahu berapa Allah melipatkan puasa, pahala puasa bagi umat. Kenapa Allah rahasiakan puasa? Kenapa Allah rahasiakan pahala puasa? Karena iman itu adalah rahasia. Ibadah puasa rahasia. Dan tempat takwa adalah di dalam hati, artinya di tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, termasuk takwa itu juga rahasia. Barang siapa yang jaga 3 rahasia akan dibalas oleh Allah dalam pahala yang juga rahasia. Kata ulama, kalau Allah rahasiakan pahala ibadah sesuatu, yakinilah balasan ibadah itu yang rahasia pasti akan menenangkan hati. Sebagaimana berfirman Allah di surah As-Sajdah ayat 16, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang Allah sembunyikan, apa yang Allah rahasiakan dari pahala-pahala ibadah yang ikhlas. Tapi yakini yang dirahasiakan oleh Allah, balasan itu pasti akan menenangkan hati. Kenapa bisa menenangkan hati? Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu balasan Allah terhadap amalan-amalan ibadah Bapak Ibu. Oleh karena itu, bulan Ramadan karena banyak karunia, banyak rahmat, dan termasuk bulan ampunan. Di antara karunia yang kita dapat, dinamakan bulan itu adalah bulan Ramadan.
Ramadan apa artinya dalam sisi bahasa? Ramadan adalah diambil dari kata musim panas di padang pasir. Kalau musim panas di kota mana saja kita terasa panasnya. Apalagi kalau musim panas di padang pasir, jauh lebih panas. Intinya apa? Kalau musim panas mampu membakar kulit manusia, bulan Ramadan mampu membakar dosa-dosa hamba Allah. Musim panas mampu membakar kulit manusia, bulan Ramadan mampu membakar dosa-dosa hamba Allah. Oleh karena itu salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa dihina oleh Allah seorang yang dapat kesempatan bertemu bulan Ramadan yang namanya bulan ampunan, bulan taubat, bulan rahmat, bulan terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka. Tapi di dalam kesempatan ini semua dia tidak diampuni Allah. Tidak diampuni Allah. Kenapa tidak diampuni Allah? Karena dia tidak ikhlas untuk memperjuangkan Ramadan. Dia tidak ikhlas untuk memperhatikan Ramadan. Dia tidak ikhlas untuk mengisi yang terbaik untuk Ramadan. Selalu malas-malas. Malah dijadikan Ramadan bulan tidur. Dijadikan Ramadan bulan makan. Dijadikan Ramadan bulan malas. Begitu kita melihat seorang yang tidak bersedia banyak ngomong, kenapa? Kamu sakit? Enggak, saya lagi puasa. Sampai kita tidak banyak berbicara karena lagi puasa. Kita tidak ada fisik dan tenaga untuk bekerja karena puasa. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, perang Badar di bulan Ramadan. Dan banyak perjuangan sahabat bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Para ulama kami, para dakwah bendai yang menyebarkan dakwah Islam di bulan Ramadan. Tapi di akhir zaman ini, bulan Ramadan bukan memberatkan, menjadikan posisi iman berat, malah menjadi tubuh badan kita berat karena saking banyak makan. Oleh karena itu, saya menghebohkan semua. 2 hari atau 3 hari masuknya Ramadan. Saya minta sebelum masuk Ramadan, mohon timbang badan. Berat badannya berapa? Habis Ramadan, begitu anda nyambut Idul Fitri, timbang lagi berat badannya. Kalau ternyata naik berat badan berlebih-lebihan, ada tambahan berapa kilo, berarti mohon maaf, anda sudah jadikan Ramadan bulan makanan. Aku heran, pas bulan Ramadan makanan yang paling enak. Saya selalu diundang buka puasa, sepanjang tahun tidak pernah saya lihat makanan ini. Tapi begitu saya tanya, oh ini tradisi khusus Ramadan. Jadi keluarnya bintaran hebatan ibu-ibu, bisa kita tahu kehebatan masakan ibu-ibu hanya di bulan Ramadan. Luar biasa. Kenapa sampai seperti itu? Padahal Ramadan itu sebenarnya kenapa ada puasa? Supaya kurangin makanan. Badan kita sehat. Sepanjang tahun kita makanan macam-macam. Saya termasuk seorang yang rusak suara bacaan saya. Sampai sudah tidak berlaku jadi imam. Akhirnya saya pensiun jadi imam. Alhamdulillah adik-adik saya lanjut jadi imam. Kenapa rusak suara saya gara-gara makanan di Indonesia? Apalagi Padang. Barminya kan, goreng-gorengan, jadi akhirnya rusak suara saya, sudah tidak bisa jadi imam lagi. Tidak suara tidak menenangkan, menghiburkan hati. Saya akhirnya malas jadi imam. Akhirnya saya bilang sama adik-adik saya, udah kalian jadi imam, saya hanya penceramah. Jadi saya tidak berani jadi imam karena sudah rusak suara. Oleh karena itu Ramadan ini kesempatan, karena sepanjang tahun kita tidak kontrol diri dari sisi makanan. Begitu masuk Ramadan, manfaatnya dari sisi kesehatan adalah membunuh dan menyembuhkan segala penyakit dan racun-racun dari hasil makanan selama 1 tahun.
akan dibersihkan di bulan Ramadan. Jadi racun makanan kita, karena mohon maaf sekarang makanan kita semua berkimia. Buah-buahan berkimia. Beras pun sekarang berkimia. Di mana-mana pun berkimia. Roti berkimia, apapun berkimia. Ayam sudah berkimia. Kambing yang dulu kita enak makan mandi, sekarang tidak enak makan mandi. Makanan Arab. Kenapa? Karena semua sudah berkimia. Akibatnya apa? Tambah kita rasa banyak tumbuh racun-racun gara-gara makanan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, seburuk-buruk tempat terisi makanan adalah perut. Karena tempat sumber penyakitnya adalah perutnya. Oleh karena itu ini kesempatan. Begitu masuknya bulan Ramadan, biar Bapak Ibu sekarang melihat saya lumayan agak gemuk, insya-Allah habis lebaran mungkin tidak bisa kenal saya. Karena kembali kurus kayak adik-adik saya ini. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan saya punya kebiasaan makan puasa, buka puasa kurma sama air, sahur kurma sama air selama 30 hari. Jadi tidak makan apa-apa selain kurma sama air. Memang pernah berkata Raja Faisal, kita orang Badui hanya makan kurma dan sama minum susu unta. Biarpun minyak di Arab Saudi tidak ada, kita tidak bisa apa-apa, tidak apa-apa. Biarpun minyak kita terbakar, kami masih bisa hidup karena ada susu unta, sama juga ada kurma, madu dan yang lain-lain. Alhamdulillah, itulah hidup yang sehat. Oleh karena itu kita lihat orang-orang tua kita dulu, biarpun hidupnya susah, miskin, tapi hidupnya teratur, salatnya lancar, umurnya panjang, sehat walafiat. Kita malah banyak salat malam, berbanyak sedekah, berbanyak berjuang untuk agama, tapi tambah banyak sakit, banyak ini. Kenapa? Karena salat malam berjalan, gosip ibu-ibu juga berjalan. Masalah. Ini salah satu pelajaran di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, terutama Bu, Ibu. Sebenarnya ibu hati yang baik. Memang salah satu yang membuat saya cinta Indonesia ini gara-gara ibu-ibu. Saya cinta ibu-ibu. Boleh kan? Iya. Luar biasa. Memang ibu luar biasa. Sebenarnya jujur saja, kita kalah bapak-bapak. Yang banyak ngaji ibu, yang banyak salat malam ibu, yang banyak berjuang untuk agama ibu-ibu. Luar biasa. Dan saya selalu berkata, mudah-mudahan ibu duluan masuk surga, tapi jangan lupa bawa kami juga belakangan. Tapi di samping itu ada satu masalah. Ini kasihan kan? Sayang ibadah kita. Karena ini bahaya. Bahaya Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat posisi, lidah itu termasuk daging yang paling tipis dalam tubuh badan kita, yang paling ringan. Dan tulang yang paling kuat adalah gigi. Subhanallah, Allah kumpulkan di satu tempat. Tulang yang paling kuat, gigi. Daging yang paling tipis dan ringan, lidah. Kenapa? Supaya tidak sembarangan keluarin. Malah kadang-kadang tambah rasa, tambah sadari, kita gigit lidah sendiri kan? Coba kalau bukan rahmat Allah, kita habis gigit setiap hari. Habis. Besok-besok kok lidahnya begini? Oh, habis dimakan sama gigi saya sendiri. Kok masa sama gigi sendiri tidak bisa kontrol? Ya memang tidak bisa kontrol. Oleh karena itu posisi lidah di dalam, supaya tidak sembarangan keluar. Hati-hati. Ini manfaatnya sekarang kesempatan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Bapak Ibu, kesempatan kita bersama buka halaman baru sama Allah. Jadikan bulan Ramadan bulan taubat, karena bisa dapat diampuni segala dosanya. Bisa mendapatkan bebas dari neraka Jahannam. Ini keinginan orang salih. Sepanjang Ramadan berdoa, i'tiqna minan nar. Al-'itqu minan nar, al-'itqu minan nar. Orang-orang berdoa sepanjang bulan Ramadan, ya Allah bebaskan kami dari neraka Jahannam. Karena memang salah satu karunia Allah bagi hamba-hambanya yang bisa diterima amal ibadahnya, dan pas di hari lebaran, hari Idul Fitri, dengan kehadiran malaika, salat Idul Fitri memberikan
balasan ya Allah bagi hamba-hamba yang telah berhasil memberjuang dalam bulan Ramadan. Di antara karunia, bebas dari neraka Jahannam. Bapak Ibu, saya mohon, Ramadan tahun ini, marilah kita sama-sama jadikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah yang terakhir bagi kita semua. Kita tidak bisa tahu. Banyak di antara keluarga yang ingin bertemu bulan Ramadan, tapi dipanggil oleh Allah duluan. Oleh karena itu, nawaitu dari sekarang, ayo mari sama-sama maksimalkan Ramadan tahun ini 1434. Kalau memang Ramadan ini di sisa umur kita, yang terakhir insya Allah yang terbaik. Yang terbaik salat tarawih, yang terbaik khatam Al-Quran, yang terbaik baca Al-Quran, yang terbaik sedekah, yang terbaik silaturrahim, yang terbaik ucapan yang baik, yang terbaik menahan lidah tidak berbicara fitnah dan gosip, yang terbaik menjadi orang rendah hati, yang terbaik tawadhu, yang terbaik menjadi orang mulia, yang terbaik menjadi orang yang disebut nama Allah, yang menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah, menjadi mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Jadikan Ramadan yang merubah hidup kita supaya kita tercatat sisa umur kita bahagia selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Hei orang beriman, Allah memanggil kita. Hei orang beriman, ada apa ya Allah memanggil kami sebagai orang beriman walaupun iman kami belum sempurna? Apa perintahmu ya Allah? Kami akan segera sami'na wa ata'na. Tubu ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan bertaubat. Sudah cukup dosa, sudah cukup lalai. Sepanjang tahun kita tidak memperhatikan Al-Quran. Begitu datang bulan Ramadan yang namanya bulanul Quran, malah kita tidak baca Al-Quran. Saya akhiri 4 amalan sebelum saya tutup doa. Tolong diperhatikan. Yang pertama, syukuri nikmat Allah terhadap umur kita yang masih sehat walafiat sampai ketemu bulan puasa. Kita bersyukur. Harus Bapak Ibu merasakan Anda bertemu bulan puasa dan masih bisa berpuasa. Wallahi, demi Allah, itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa nikmati bulan Ramadan. Apalagi di Masjid Agung Sunda Kelapa dengan kehadiran para imam-imam yang menimami dan menindahkan tarawih kita. Syukur. Lain syakartum. Yang kedua, kalau sepanjang tahun kita terbiasa menjadi masbuk, saya mohon selama 30 hari kita berjanji sama Allah tidak boleh masbuk lagi. Jaga salat berjamaah, jaga salat dengan takbirah ihram, takbirah pertama sama imam. Jadikan 30 hari menjadi orang-orang yang sempurna iman dan sempurna takwa dengan menjaga salat. Karena salat kunci takwa, salat kunci sabar, salat kunci rizki, salat kunci keselamatan, salat kunci segala urusan kita dunia akhirat dan lahir batin. Kalau selama sepanjang tahun kita cukup lalai dari salat, terutama salat subuh, yang saya harapkan mudah-mudahan bulan Ramadan terutama salat subuh kita insya Allah menjadi ma'mur seperti salat Jumat. Yang ketiga, perhatikan Al-Quran. Bukan hanya setiap hari. Kalau di antara Bapak Ibu bisa setiap hari, saya mohon di bulan Ramadan ini berusaha sebanyak-banyaknya baca Quran. Begitu Anda berhenti baca Al-Quran, kemana-mana Anda berjalan, jangan berhenti menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di banjan jalan, jalan kaki, naik motor, naik mobil, di mana saja berada. Dalam keadaan wudu, tidak wudu, suci, tidak suci, menghadapi kiblat atau tidak, berdiri atau duduk atau baring, tidak berhenti berzikir kepada Allah. Karena orang munafik berzikir, orang mukmin berzikir. Tapi beda mukmin sama munafik. Orang mukmin berzikir sebanyak-banyaknya, orang munafik berzikir tapi sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau kita termasuk sedikit berzikir, dikhawatirkan jadi orang munafik. Tapi kalau banyak berzikir, insyaallah menjadi tanda sempurna iman. Yang terakhir, yang keempat, menjaga sedekah, apalagi salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul kedermawannya sepanjang tahun, jauh lebih kedermawannya terlihat di bulan Ramadan. Dikenal Rasulullah tidak pernah menolak. Sampai dalam sejarahnya, kalau ada orang minta bajunya, Rasul lepaskan bajunya dan memberikan kepada orang yang minta. Bapak Ibu jangan minta baju saya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun begitu dermawannya sampai Rasulullah SAW marah pernah sekali sama Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa dinar yang masih tersimpan di dalam rumahnya. Rasul menyuruh Siti Aisyah sedekahin kepada orang yang butuh. Begitu Rasul pulang dari masjid, kata Rasul kepada Aisyah, gimana istriku? Sudah bersedekah dinar-dinar yang ada di rumah? Kata Siti Aisyah, aku lupa. Rasulullah marah. Saya tidak mau tidur di rumah saya, apalagi di bulan Ramadan masih ada harta di rumah. Coba bayangkan. Jangan Bapak Ibu habisin uangnya di rumah ya. Simpan-simpan aja ada boleh. Sebagian bagi, sebagian simpan. Kita tidak bisa seperti Rasul menghabiskan semuanya. Jangan habiskan semuanya, nanti datang ke Masjid Sunda Kelapa. Pak, minta tolong Pak, habis uang saya disedekahin. Beda Rasulullah sama kita. Harus kita posisikan diri. Tapi bulan Ramadan, saya tahu dan yakin, Bapak Ibu setiap hari bersedekah. Itu sebuah kebiasaan. Malah salah satu yang membuat saya bangga di Indonesia adalah salah satu budaya potong royong. Jadi masyarakat Indonesia ini suka bersama, suka berjamaah, suka bersatu, saling memberi, saling membagi, saling kasih sayang, saling cinta. Ini luar biasa kelebihannya. Tapi selalu tertinggal nawaitu. Nawaitunya ini yang selalu dilupakan. Soal bagi, soal beri, itu memang luar biasa. Sudah kebiasaan. Saking biasa, kadang-kadang orang bagi tidak menghitung berapa banyak yang dia bagi. Tapi lupa nawaitunya. Oleh karena itu, jadikan Ramadan menjadi saksi baik di hadapan Allah dalam hal sedekah kita. Rasulullah sepanjang tahun dermawan, tapi di bulan Ramadan dermawannya berlipat ganda. Kita sama-sama buktikan. Di bulan Ramadan insya Allah menjadi yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau memang Ramadan yang ini menjadi yang terakhir, mudah-mudahan semua amalan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan di masa-masa lalu, Ramadan yang sudah lalu, insya Allah kita mampu dikuatkan oleh Allah lahir batin agar kita masih bisa memenuhi kewajiban kita di bulan Ramadan. Saya selalu rasa, apalagi akhir-akhir ini, hampir setiap malam saya mimpi mati. Sampai saya memfikirkan, ini bagaimana? Kemarin istri saya ada di Jakarta. Saya bilang sama istri saya, pulang. Kenapa pulang? Ramadan mau datang. Mohon maaf, saya sibuk untuk umat. Kamu pulang ajalah. Saya pulangkan. Saya antar karena saya punya rasa, karena beberapa hari akhir ini banyak mimpi mati. Saya rasa, ya Allah, kalau memang Ramadan ini yang terakhir, saya akan berjuangkan Ramadan ini sampai mati.
Oleh karena itu saya rasa Ramadan ini bagi saya sepertinya mungkin yang terakhir. Oleh karena itu saya menasihati Bapak Ibu, kalau bisa punya perasaan yang sama. Ramadan ini yang terakhir. Apa yang harus kita berikan untuk Ramadan? Saya yakin kalau Anda menghidupkan perasaan ini, insya Allah jamaah yang terbaik, tarawih yang terindah, Quran begitu luar biasa perhatiannya, dan banyak amalan-amalan yang lain, karena kita rasa ini kesempatan yang terakhir. Demi Allah, Bapak Ibu, kalau kita bisa berbicara sama orang yang sudah wafat, yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau mereka punya harapan, kalau kita bertanya, apa yang diharapkan oleh kalian? Orang yang sudah mati mengharapkan satu, kembali ke dunia untuk menambah sujud, menambah amal saleh, menambah sedekah, menambah salat malam, apalagi masuk Ramadan, menambah puasa Ramadan, menambah salat tarawih, dan menambah banyak amalan-amalan yang lain. Tidak ada orang yang sudah masuk di alam kubur, yang sudah lihat sendiri posisi kuburnya sempit dan gelap, menghadapi mungkar nakir. Tidak ada kemungkinan dia harap kembali ke dunia untuk menambah kekayaan, atau menambah ilmu, atau menambah jabatan, atau menambah keluarga dan keturunan. Tidak, karena dia sudah tahu, dan Allah lihatkan dengan mata sendiri apa itu kebenaran, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu kubur, dan apa itu mungkar nakir. Begitu dia lihat dengan mata sendiri, dia tidak akan harap dunia, dia harap kembali. Ya Allah, kembalikan ke dunia supaya saya bisa menambah amal saleh. Tapi apakah dengan harapan yang baik ini bisa terkabul? Tapi bagi Bapak Ibu masih bisa terkabul, karena kita masih dalam kesempatan. Jangan sampai kita besok masuk kubur masih kita ingin, ya Allah, kasih waktu saya sebentar, biarpun 1 hari, biar saya jadikan 24 jam amal saleh. Ini kesempatannya. Bulan Ramadan yang terakhir, bulan Ramadan kita jadi hamba Allah lahir batin. Bulan Ramadan ini kita buktikan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di antaranya yang saya sarankan, kalau bisa selama bulan Ramadan, paling tidak 10 akhir i'tikaf kita, kalau boleh jauhkan diri dan tangan Anda dari HP. Tasbih 2013, tasbih yang terbaru di Indonesia, HP. Kalau kita memegang Al-Quran sebagaimana megang HP, yang saya lihat, saya jamin 1 tahun hafal 30 juz. Luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, sampai kita tidur pun di samping kita ada HP. Jadi bukan cukup sama istri, ada istri yang kedua, HP. Ini kesempatan bulan Ramadan. Coba sejauh mana Bapak Ibu mampu tinggalin HP-nya. Kalau tidak bisa sepenuhnya Ramadan, 10 akhir. Allah kasih 1 tahun 360 hari. Masa 10 malam keberatan menjauhkan sedikit dunia dan urusannya. Jadikan lillah, karena kita bisa jadi 10 malam akhir adalah yang terakhir dalam sisa umur kita. Jadikan Ramadan ini adalah yang merubah nasib kita. Jadikan Ramadan ini yang merubah nasib kita menjadi orang lemah iman menjadi kuat iman. Jadikan Ramadan ini merubah nasib kita dari kemiskinan menjadi kaya. Jadikan Ramadan ini menjadi orang biasa dosa maksiat menjadi orang taat dan senantiasa sami'na wa ata'na. Jadikan Ramadan ini, tahun ini, menjadi orang-orang yang malas dan lemas dalam ibadah menjadi semangat dan ikhlas dalam perjuangan ibadah. Jadikan Ramadan ini merubah nasib kita dari kecelakaan menjadi bahagia dan selamat. Jadikan Ramadan ini merubah nasib kita dari neraka jahannam menjadi ahli surga.
ini Ramadan. Supaya nawaitu kita bersama, InsyaAllah menjadikan Ramadan yang terbaik. Saya menhiburkan semua yang hadir, termasuk saya. Ayo, mari kita sama-sama. Sebelum saya tutup doa, saya menhiburkan semua tanpa kecuali. Mari kita sama-sama bersedekah. Apa yang saya harapkan lewat nawaitu sedekah kita? Nawaitu bismillah, InsyaAllah, dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, dengan berkah sedekah yang ikhlas, aku mohon ya Allah, Ramadan ini menjadi yang terbaik, yang terindah daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Kalau kita Ramadan yang sebelumnya belum diterima di sisi Allah, tapi Ramadan ini karena kita nawaitu, karena setiap amal salih langkah pertama nawaitu yang baik. Nawaitu Ramadan tahun ini InsyaAllah saya maksimalkan selama semampu saya, dan saya tidak minta yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi saya mengharapkan anda memberikan perhatian sepenuhnya untuk Ramadan, karena bisa jadi Ramadan ini yang terakhir. Kita tidak tahu apakah dunia umur bertemu Ramadan yang akan datang atau tidak. Mudah-mudahan dalam sedekah Bapak Ibu, dalam nawaitu, dalam sedekah itu Allah kuatkan lahir batin, dan bisa menjadi berkat dan cahaya untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu taufiknya dan memberikan ridha kepada kita semua, agar Ramadan ini insyaAllah menjadi yang terbaik. Yang terbaik dalam segala hal, dan kita mendapatkan di akhiri hayat kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.